Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di eh, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran prakarya dan kewirausahaan secara daring. Eh, Meskipun ya sudah mulai ada tanda-tanda kita bisa bertatap muka kembali, cuman pada kesempatan kali ini segala sesuatunya sedang diupayakan agar kita bisa PTM lagi, tapi sambil menunggu keputusan terbaru ya kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi mari kita manfaatkan waktu ini seefektif mungkin, seefisien mungkin agar materinya bisa tercapai sehingga nanti ketika pelaksanaan PTS bisa teroptimalkan. Oke, gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, tetap semangat, sabar ya, karena memang daring ini apa ya, ujiannya ya kesabaran karena jenuhnya di rumah, belajar dengan menggunakan media, tapi ya mau gimana lagi, kondisinya yang mengakibatkan kita harus seperti ini, dan ini memang harus kita terima. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik kewirausahaan tipe E, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya yang sudah kita bahas beberapa karakteristik di bagian pertama. Ini kita sudah mulai membahas karakteristik untuk bagian yang keduanya. Langsung saja ya biar tidak terlalu lama juga. Selanjutnya adalah tentang tipe sebagai investor atau pemilik. Di sini adalah dimana tipe ini kalau kita lihat gambaran umumnya mereka yang pandai dalam mengolah angka, uang, serta mengambil resiko yang diperhitungkan secara cermat dan memiliki atau dapat mengumpulkan dana investasi. Tipe yang tidak bermasalah dengan risiko, mempercayai penilaian mereka sendiri meskipun ada yang meminta nasihat dari tenaga profesional. Ini biasanya orang-orang sih yang sudah memiliki pengalaman atau orang sudah memiliki penghasilan, mereka memiliki uang lebih, akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi seorang investor atau pemilik. Ya, kalau sekarang lagi musim ramainya dunia investasi nih, ya kurang lebih seperti itulah. Makanya dunia investasi ini akan berbicara uang yang tidak terpakai atau uang yang kasarnya santai lah, bukan tabungan, bukan uang untuk biaya hidup dan sebagainya. Nah ini mereka-mereka yang punya uang ini, akhirnya mereka investasikan, tapi mereka perhitungkan juga bagaimana resikonya dan sebagainya. Cuman resiko ini tidak menjadi patokan utama. Kenapa? Mungkin mereka sudah siap dengan segala dengan segala hal yang mungkin terjadi ya. Oke, tipe ini salah satunya adalah mereka yang bergelut di bidang properti, mereka yang punya usaha, mereka yang mampu merancang ulang bisnis. Misalnya nih kalau kita lihat ya di Garut banyak beberapa misalkan ruko yang sudah tidak terpakai akhirnya dirancang ulang, dibuat ulang menjadi toko apa sebagainya. Itu keahlian dari seorang investor atau pemilik. Jadi mereka punya pemikiran, mereka punya kemampuan untuk melakukan hal ini. Terus bisa juga mereka yang memiliki sewa atau mereka yang mampu melakukan bisnis jual beli barang klasik. Ini kan kalau beli jual barang klasik itu kan beda dengan kita beli jual barang biasa ya. Kenapa? Karena barang klasik ini kan memang ya risikonya tinggi gitu loh. Kita beli klasik nggak mungkin besok harganya sama. Karena apa? Jual beli barang klasik ya berarti kan kita harus mencari orang-orang yang memang suka dengan barang ini. Atau mungkin nanti ada investor di bidang real estate, ya ini nanti ujung-ujungnya dengan properti juga, atau mereka yang mengelola bisnis. Nah, di sini akhirnya yang harus kita pahami bahwasannya tipe bisnis ini adalah mereka-mereka yang memang memiliki karakteristik lebih idealnya ke ke apa ya ke membantu, lebih ke apa namanya ke membangun sesuatu
hal-hal yang memang menjadi penting. Nah, jadi nanti dari sini kita bisa membaca bahwasannya apa-apa yang menjadi tujuan dari karakter ini adalah mereka yang mau mengambil sebuah risiko. Jadi ini kalau kamu sudah punya ini nih, misalkan kamu punya uang lebih, kamu coba bikin apa, mungkin karakter kamu ada di sini. Atau enggak kamu lebih suka menyisihkan kelebihan kamu, atau enggak kamu memiliki keinginan yang berbeda dengan yang lain, ingin memiliki sesuatu lalu menguasai sesuatu itu lalu kamu bisa menjualnya atau bermanfaat untuk bagi kehidupan kamu, kemungkinan kamu ada di tipe ini ya. Jadi itu adalah karakteristik dengan tipe E, investor atau pemilik. Selanjutnya adalah tipe E, pengorganisir atau administrator. Di sini adalah seseorang yang menjaga sesuatu tetap berfungsi. Ya, jadi karakteristik yang suka hidupnya lebih teratur. Misalkan ada jam kerja, bisa menangani berbagai tugas, detail, tenggat waktu bersamaan. Tipe ini merasa puas bekerja jika dia melihat rekening pembukuan yang seimbang. Maksudnya adalah ketika mungkin di dalam bisnisnya dia suka nih dengan laporan keuangan, suka dengan menghitung laporan keuangan, mana harus pemasukan, mana pengeluaran, terus dia suka dengan target, dia suka dengan penjadwalan yang baik, kemungkinan itu adalah tipe-tipe pengorganisir atau administrator. Ya, makanya karakteristik tipe ini adalah mereka yang suka dengan tipe tenaga pembukuan, mereka sering terlibat di perencanaan kegiatan bisnis, mereka suka mengelola keuangan, mereka biasanya menjadi asisten tenaga kesehatan. Ya, kalau kita lihat kan asisten tenaga kesehatan kayak perawat, kayak apa itu kan detail ya pekerjaannya ya. Apalagi kalau misalkan pas saya pernah lihat nih di donor darah ya, ketika orang suster A misalkan mengambil darah saya, terus dicatat di apa, terus dikirim lah ke bagian admin, ya itu kan di data lagi, oh ini darah ini kodenya ini, oh berarti milik si bapak A, ini si bapak B, ini ibu C, dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang memang mampu di bidang ini. Mereka mau mengorganisir dan membuat administratornya. Terus pengelola database pelanggan, jadi mengelola apa aja data pelanggan, apa kebutuhannya dan seterusnya. Ada juga nanti agen penempatan tenaga kerja. Nah, ini yang memang harus dijadikan acuan bagi kita, yang harus dijadikan kekuatan bagi kita bagaimana hasil dari hal-hal ini bisa kita lakukan, bisa kita kembangkan sehingga karakteristik kalian untuk bidang pengorganisasian administrasi semakin terlihat. Jadi kalau sekarang ada di antara kalian yang suka nulis, suka nyatet nih, suka nyatet hal-hal detail ya, biasanya sekretarisnya gitunya, kemungkinan dia punya karakteristik ini. Oke. Selanjutnya adalah tenaga penjual atau maklar. Di sini adalah seseorang yang memiliki tipe yang bisa dikatakan sangat beruntung. Kenapa? Karena hampir semua industri dalam bisnis butuh yang namanya tenaga penjual, tenaga perantara yang bagus dan memiliki penghasilan yang lebih banyak. Kenapa? Karena tenaga penjual ini kan membantu industri untuk memasarkan produknya, sehingga ya pasti dibutuhkan oleh beberapa industri terkait. Ya, di sini salah satu tipe pekerjaannya bisa sebagai agen penjual, konsultan pengembangan bisnis, agen karya seni, tenaga penjual di bidang kesehatan, konsultasi asuransi, promotor kegiatan olahraga, perencana iklan produk atau jasa. Ini banyak sih sebenarnya kalau tenaga penjual ini, termasuk misal saya punya usaha, saya kerjasama dengan salah satu tim marketing untuk pengelolaan media sosial, ya akhirnya itu ya memang nantinya jadi tenaga penjual atau maklar. Maklar itu apa bedanya dengan penjual? Kalau maklar itu lebih ke apa ya, pihak ketiga. Misal biasanya sini di dunia properti, misal saya punya tanah, saya minta bantuan ke orang untuk menjual tanah tersebut, ya broker bisa juga dibilang brokernya, atau apa yang tadi maklar tadi ya untuk menjualin tanah ini. Oke, dia yang jual, ketika ada konsumen dipertemukan dengan saya, dia ya sudah, dia nanti dapat komisi, saya mendapat keuntungan dari hasil penjualan tanah saya. Nah, itulah adanya tipe E, karakteristik penjual. Jadi kalau kamu suka nih dengan dunia-dunia menjual atau jual beli, kemungkinan eh,
kamu ada di tipe ini. Misal kamu suka memasarkan produk, kamu suka kalau punya produk itu kamu semangat bagaimana ya saya menjual ini dan seterusnya. Kemungkinan ya tadi saya bilang kamu ada di tipenya ini. Makanya kalau ada di tipenya ini beruntunglah kamu, karena itu yang menjadi suatu kebutuhan dan akan dibutuhkan oleh industri di bidang bisnis. Oke. Yang terakhir adalah di tipe E atau teknologi. Ya, di sini teknologi atau di teknik. Seseorang yang mampu merancang, membuat, menjual atau memperbaiki semua peralatan teknologi agar mudah digunakan. Pemilik tipe ini secara alami memiliki rasa ingin tahu dan kemampuan, lalu akan memikirkan dan mempelajari bagaimana suatu alat akan bekerja. Banyak inovator termasuk dalam tipe ini adalah orang yang memiliki visi teknologi. Ini mereka-mereka yang memang suka dengan bidang IT, suka dengan bidang teknik. Nggak semua orang bisa loh di bidang ini. Ya, jadi kalau kamu punya karakteristik di bidang ini, sekalipun ya latar belakang pendidikan kamu bukan orang teknologi atau teknik, berarti ya kamu masuk di karakteristik ini gitu loh. Misal contohnya nih ya, di kita kalau yang saya tahu nih di sekolah nih ada Ustadz Dipo. Ustadz Dipo itu dia sekretarisnya pesantren. Latar belakang pendidikannya dia itu di sejarah, tapi keahlian dia kalau saya lihat dia kompeten di bidang teknologi atau IT. Bahkan yang beberapa ngurus website pesantren ya salah satu timnya ya Ustadz Dipo sendiri. Otomatis dia kan kalau saya lihat punya karakteristik atau minat di tipe E dalam bidang teknologi atau teknik. Makanya nanti karakteristik ini akan berkaitan dengan mereka yang suka dengan dunia arsitektur, mereka yang berminat untuk menjadi konsultan di bidang IT, mereka suka rancang bisnis bidang IT, mereka adalah pengusaha teknologi, salah satunya misalkan Gojek itu kan bagian orang yang minat di teknologi atau teknik. Mereka yang suka dengan desainer produk karena harus merancang produk itu menggunakan teknologi. Mereka yang suka ngoprek motor nih, motor, mobil atau mesin. Jadi ada montir mesin di sana. Begitu juga dengan konsultan dampak lingkungan. Kenapa? Karena ya lingkungan, kalau pengelolaan lingkungan itu kan memang ada aturannya ya, nggak bisa asal. Kayak misalkan kita lihat jalan kok ada lampunya, itu nggak bisa asal loh. Kita harus pikirin jaringannya. Terus di jalan tuh ada sungai, bagaimana kalau sungai ini ada airnya, terus sebenarnya aluran listriknya itu kan harus pakai kemampuan di bidang teknologi atau teknis. Oleh karenanya karakteristik ini adalah mereka-mereka yang memang punya minat lebih di bidang teknologi atau teknik. Nah, kamu kalau ada di dalam diri kamu sedikit minat ke sini, kemungkinan kamu ada di dalam kamu termasuk kategori tipe E yang teknologi atau teknik. Ya, sekalipun latar belakang pendidikan kamu berbeda, ya nggak jadi masalah. Misal saya kan jurusan IAI, di IAI kan nggak ada tuh tentang teknik tentang apa, tapi kamu suka loh di bidang teknologi, kamu misalkan bisa menggunakan komputer, kamu bisa mendesain, kamu bisa menggambar di komputer, berarti itu menjadi karakteristiknya kamu yang kemungkinan ada sedikitnya tipe di bidang teknologi atau teknik yang kamu miliki. Oke, paham ya? Jadi beberapa karakteristik yang saya bahas ini adalah sesuatu yang menjadi ciri khasnya kamu, sekalipun latar belakang pendidikannya berbeda. Jadi dari 9 karakter ini yang harus kita pahami adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan ciri khas yang kita miliki. Yang namanya ciri khas itu nggak mungkin sama dengan orang lain. Yang namanya ciri khas itu pasti punya karakteristik sendiri. Misal kita tahu dodol, di Garut ada dodol, di Jawa ada dodol, di daerah lain mungkin juga sama ada dodol. Tapi kan mereka punya ciri khas yang berbeda, sekalipun namanya sama. Kamu ada yang jurusan IAI, ada yang jurusan IPA, ada jurusan IPS, sekalipun kamu sekelas dengan orang IAI lagi pasti punya ciri khas yang berbeda. Sekalipun kamu berteman dengan orang IPA lagi pasti punya ciri khas yang berbeda. Atau sekalipun kamu berteman dengan orang IPS pasti punya ciri khas yang berbeda. Apalagi kalau kamu bertemannya antar IPA, antar IPS, antar IAI, ini lebih kompleks lagi ciri khasnya. Otomatis warnanya lebih banyak. Makanya di materi karakteristik ini saya menggunakan cakupan warna yang cukup banyak, karena ya bagian dari karakteristik kita harus
bisa mewarnai kehidupan, mewarnai organisasi, mewarnai lingkungan kita dengan ciri yang berbeda. Kamu saja bisa lihat orang tua kamu itu ciri karakteristiknya pasti berbeda. Adik-adik kamu sekalipun keluar dari ibu yang sama ya sama, pasti memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Nah ini yang memang harus kita pahami bersama, bahwasanya karakteristik akan menjadi ciri khasnya seseorang, dan itu yang diharapkan bisa menjadi kelebihannya seseorang. Karena apa? Karakteristik akan mengembalikan kamu pada posisi yang membuat kamu lebih nyaman lagi ke depannya. Ya sekalipun latar belakang pendidikan kamu berbeda. Jadi ini hanya gambaran saja, ini hanya pemetaan saja, bahwasanya setiap orang itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Mau dikembangkan boleh, mau hanya dijadikan sebagai pegangan boleh, mau dijadikan sebagai hobi saja boleh. It's okay, nggak jadi masalah. Yang penting karakteristik akan sejalan, akan menyatu dengan kepribadian, akan menyatu dengan sifat, dan akan menyatu dengan pola berpikir kalian. Dan itu yang nantinya akan mencari kenyamanan sendiri, bagaimana kalian hidup, bagaimana nanti kalian bekerja atau berusaha, yaitu yang akan menjadi apa ya, menemukan di mana nyamannya kalian dalam mengembangkan pola kepribadian, karakteristik, keilmuan yang kalian miliki. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah, jika minggu ini belum berkesempatan untuk tatap muka, ya kita berdoa mudah-mudahan di minggu depan sudah tatap muka. Utamanya sebelum PTS, agar kita bisa ngobrol langsung, bisa sharing langsung berkaitan dengan karakteristik kebebasan tipe A. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Lupa ya, jaga kesehatan, jangan lupa sholat, ngaji, dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna, bisa bermanfaat untuk kemudian hari, terutama untuk kamu nih yang masih bingung bagaimana pola diri kamu. Ya oke, mulailah kenali diri kamu, karakteristik kamu, kepribadian kamu, dan keseluruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.